Setiap detik menjelang maghrib, langit yang merona indah ternyata menyimpan rahasia gelap. Konon, ketika azan mulai berkumandang, batas antara dunia manusia dan dunia gaib semakin menipis. Dan disinilah kisah mencekam itu dimulai. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya memerah keemasan, menandakan waktu maghrib akan segera datang. Raka dan 3 temannya, Bayu, Andi, dan Rizal, sedang nongkrong di warung kopi pinggir jalan. Obrolan mereka awalnya santai, sampai Rizal tiba-tiba menunjuk ke arah sebuah bangunan tua yang terlihat samar di balik pepohonan. Kalian tahu nggak? Itu rumah tua udah kosong dari tahun 80-an. Katanya, dulu ada satu keluarga yang mati bareng di dalamnya pas maghrib, ucap Rizal dengan nada menggoda. Andi tertawa kecil, tapi nada suaranya terdengar memaksa. Alah, paling cerita doang. Tapi emang kalau lewat situ pas maghrib suka merinding sih. Bayu menyeringai nakal, lalu menoleh ke Raka. Ra, lu kan paling berani di antara kita. Berani nggak masuk ke dalam rumah itu pas azan maghrib nanti? Raka yang awalnya cuek langsung mendongak. Ngapain juga gue masuk? Jawabnya pura-pura tenang. Tantangan aja, Rizal menyahut cepat. Nggak usah lama-lama. Masuk, jalan ke ruang tengah, terus balik lagi. Gampang kan? Udara sore terasa semakin dingin. Dari arah masjid, muazin sudah mulai mengumandangkan azan asar yang terakhir terdengar sayup. Itu berarti sebentar lagi maghrib akan datang. Raka menatap rumah tua itu. Jendelanya pecah, cat temboknya terkelupas, dan suasana sekitarnya sepi. Hanya ada suara angin menerpa pepohonan bambu yang berdiri di samping rumah. Awas lu semua, kalau gue masuk beneran, jangan kabur, ucap Raka dengan nada menantang. Bayu dan Rizal saling pandang lalu terkekeh. Deal! Menjelang maghrib, mereka bertiga mengantar Raka sampai pagar berkarat rumah tua itu. Langkah Raka terasa berat, tapi gengsinya lebih besar. Sementara cahaya senja makin memudar, bayangan rumah tua itu tampak semakin menyeramkan. Dan tepat ketika suara azan maghrib mulai berkumandang, Raka mendorong pintu rumah itu yang berderit panjang. Suara kayu lapuk seperti menjerit, membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam gelap ada aroma apek menusuk hidung, bercampur bau tanah basah. Teman-temannya menunggu di luar sambil bersorak kecil. Namun Raka justru merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada yang mengintip dari balik kegelapan ruang tengah. Pintu kayu itu menutup perlahan di belakang Raka, membuat suara krek panjang yang menusuk telinga. Ia menoleh ke belakang, tapi cahaya senja yang tadi masih masuk dari luar kini hampir tertutup rapat. Ra, jangan lama-lama bro, teriak Bayu dari luar pagar. Suara mereka terdengar sayup, seakan ada yang meredamnya. Raka menelan ludah. Rumah itu gelap, hanya cahaya oranye samar dari jendela pecah yang membantu pandangannya. Lantai kayu tua berderit setiap kali ia melangkah. Debu beterbangan membuat dadanya terasa sesak. Di ruang tamu, ia melihat kursi rotan reot tergeletak miring. Ada meja dengan taplak putih kusam penuh noda hitam, seperti bekas terbakar. Di dinding, foto hitam putih keluarga masih tergantung, meski kacanya retak. Wajah mereka buram, seakan menatap langsung ke arah Raka. Perlahan, ia melanggah ke ruang tengah. Jantungnya berdegup semakin kencang. Saat itu juga, samar-samar terdengar suara cekikikan anak kecil. Raka langsung terhenti. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada siapapun. Siapa? Bisiknya lirih. Tiba-tiba, kursi rotan yang tadi diam bergerak sendiri
berderit pelan seakan ada orang yang baru saja duduk di atasnya. Raka mundur 2 langkah, matanya membelalak. "Ra, buruan keluar!" Suara Rizal terdengar lagi dari luar pagar. Namun anehnya, suara itu seperti jauh sekali. Padahal ia tahu teman-temannya hanya di pagar depan. Raka menguatkan hati. Ia melangkah lebih dalam sampai ke ruang tengah. Di ruangan itu, ia melihat sebuah jam dinding besar yang sudah berhenti. Jarumnya tepat di angka 18.05, tepat waktu maghrib. Dan di detik itu juga, dari arah dapur terdengar suara piring pecah, diikuti langkah kaki yang berlari cepat ke ruang tengah. Raka spontan berbalik, tapi tidak ada siapapun. Hanya saja, ia menyadari sesuatu. Foto keluarga yang tergantung di ruang tamu tadi kini jatuh ke lantai dan retakan kacanya berubah, seolah wajah di dalam foto itu sedang tersenyum mengerikan ke arahnya. Raka berdiri mematung di ruang tengah, matanya terus menatap foto keluarga yang kini tergeletak di lantai. Retakan kacanya membentuk senyuman yang tidak wajar, seperti mengejek dirinya. "Gue harus cepat keluar," gumamnya. Ia berbalik, melangkah menuju pintu depan. Namun langkahnya terhenti ketika merasakan hembusan napas dingin tepat di belakang lehernya. Jantungnya langsung melompat, bulu kuduknya meremang tajam. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapapun. Tapi, kursi rotan tadi kembali berderit, kali ini lebih keras, seolah ada yang berdiri dari duduknya. "Rak!" Teriakan Bayu kembali terdengar dari luar, lebih panik dari sebelumnya. Namun telinga Raka menangkap sesuatu yang lain, ada suara berbisik sangat dekat. Bisikan itu lirih, namun jelas. "Jangan pergi." Tubuh Raka membeku, ia ingin berlari tapi kakinya terasa berat. Seakan ada sesuatu yang menahannya. Dengan segenap tenaga, ia memaksa dirinya melangkah cepat ke arah pintu depan. Tiba-tiba, dari sudut mata, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat melewati lorong menuju tangga lantai 2. Bayangan itu kecil, seperti tubuh anak-anak, dan sesekali terdengar cekikikan pendek mengiringinya. "Anak kecil," Raka berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, pintu depan yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup keras. Brak! Suara itu membuat kaca jendela bergetar. Gelap, sunyi, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Raka menahan ketakutannya, lalu mencoba membuka pintu. Ia menarik gagang pintu dengan sekuat tenaga, tapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Seperti terkunci dari dalam. Di tengah paniknya, ia mendengar sesuatu dari arah tangga. Krek, krek. Tangga kayu itu berderit seolah ada yang sedang berjalan perlahan. Dengan tangan gemetar, Raka menoleh ke arah tangga. Matanya membelalak. Di atas tangga, samar-samar terlihat sosok anak kecil, rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya putih kusam, penuh noda. Ia berdiri diam, menatap lurus ke arah Raka. Lalu, anak itu tersenyum. Raka berdiri terpaku di ruang tengah. Matanya tak bisa lepas dari sosok anak kecil di atas tangga. Rambut panjangnya tergerai, menutupi hampir seluruh wajah. Hanya tersisa sedikit bagian mulut yang tampak melengkung. Tersenyum. Senyum itu bukan senyum biasa. Senyum itu kaku, lebar, seperti dipaksa. Raka bisa merasakan jantungnya berdentum begitu keras hingga terasa ke telinga. Siapa loh? Suaranya bergetar, hampir putus di tenggorokan. Anak kecil itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, lalu perlahan mengangkat tangannya menunjuk lurus ke arah Raka. Raka mundur 1 langkah. Lantai kayu berderit, dan seketika itu juga anak kecil itu berlari turun tangga dengan sangat cepat. Suara langkahnya menghentak keras. Duk, 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 duk. Astaga!
Raka berbalik, mencoba membuka pintu lagi. Ia menghantamkan tubuhnya, memutar gagang, tapi pintu tetap tak bergeming. Sementara itu, suara langkah kecil itu semakin dekat, semakin dekat. Raka menoleh sekilas. Kosong. Tidak ada siapapun di tangga. Namun, saat ia menunduk, ia melihat dua telapak kaki kecil di bawah kursi rotan ruang tamu. Kakinya kotor, hitam, dan basah seperti berlumpur. Kursi itu bergeser sendiri, perlahan, seolah dimainkan seseorang. Dan tiba-tiba, suara cekikikan anak kecil memenuhi ruangan. Kali ini lebih keras, terdengar di berbagai arah. Dari dapur, dari ruang tengah, bahkan dari atas langit-langit. "Rak, keluar Rak, keluar!" Suara Bayu dan Rizal menggema panik dari luar pagar. Mereka tampak mengguncang-guncang pagar karatan. Tapi bagi Raka, suara teman-temannya itu terasa makin jauh, makin samar. Dengan tubuh gemetar, ia menjauhi kursi rotan itu. Kakinya melangkah mundur tanpa sadar hingga ia hampir menabrak meja tua di ruang tengah. Dan saat itu, ia merasakan sesuatu menyentuh lengannya. Raka refleks menoleh ke samping. Sosok anak kecil itu berdiri tepat di sebelahnya. Rambut panjangnya menutupi wajah, tapi dari sela-selanya tampak sepasang mata hitam pekat yang menatap lurus ke arahnya. Senyuman itu kini lebih jelas memperlihatkan gigi-gigi kecil yang tajam dan rapuh. Anak kecil itu mendekatkan wajahnya ke telinga Raka dan berbisik lirih. "Kamu temenin aku main ya?" Napas Raka tersengal-sengal. Tubuhnya kaku setelah mendengar bisikan anak kecil itu begitu dekat di telinganya. Ia menoleh cepat, tapi sosok anak kecil itu menghilang. Kosong. Hanya ada suara derit kursi yang kembali bergerak pelan, maju mundur sendiri. "Gila, gue harus keluar sekarang juga." Raka berlari ke arah pintu depan. Ia menendang, menghantam, memutar gagang. Namun pintu itu tetap tidak mau terbuka, seolah menyatu dengan dinding. "Ra, buruan keluar!" Suara teman-temannya masih terdengar, tapi semakin jauh, seperti datang dari dalam mimpi. Raka menoleh panik ke sekeliling. Ia melihat lorong kecil di samping tangga, mengarah ke dapur. Tanpa berpikir panjang, ia berlari masuk ke lorong itu. Namun semakin ia melangkah, lorong itu terasa tidak berujung. Padahal dari luar, rumah tua ini tidak sebesar itu. Tapi lorong itu terus memanjang. Dinding-dindingnya semakin sempit, membuat napas Raka sesak. Ini nggak mungkin, gumamnya. Di tengah pelariannya, terdengar suara langkah kecil mengikuti di belakangnya. Tap, tap, tap. Langkah itu pelan, tapi teratur. Sampai akhirnya, ia berlari sekuat tenaga. Tapi ketika menoleh, lorong di belakangnya kosong, tidak ada siapapun. Namun saat ia menatap ke depan, di ujung lorong, sosok anak kecil itu berdiri lagi. Kali ini jelas terlihat. Bajunya putih kotor, matanya hitam kelam, dan tangannya menggenggam sesuatu. Sebuah boneka lusuh, kepalanya hampir terlepas. Raka menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat. "Apa maunya lo?" Anak itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat boneka itu, lalu mencongkel matanya sendiri dengan jari kecilnya. Darah hitam mengalir, dan ia tetap tersenyum lebar ke arah Raka. "Main sama aku!" teriaknya dengan suara melengking, menggema, memenuhi lorong sempit itu. Teriakan anak kecil itu menggema keras di lorong sempit. Suara melengkingnya membuat telinga Raka terasa berdenging. Ia mundur dengan tubuh gemetar, lalu berbalik berlari ke arah sebaliknya. Namun anehnya, lorong itu tidak lagi sama. Dinding-dindingnya berubah, kini dipenuhi coretan-coretan merah. Ada tulisan yang tak terbaca. Ada juga gambar tangan kecil yang berlumuran seperti darah.
Ini tidak mungkin. Ini rumah apa neraka? Raka berteriak panik. Ia terus berlari sampai menemukan sebuah pintu kayu kecil di sisi kanan lorong. Tanpa pikir panjang, ia menendangnya hingga terbuka. Pintu itu mengarah ke sebuah ruangan sempit seperti gudang. Di dalamnya gelap dan bau apek menusuk hidung. Tapi Raka bisa melihat sesuatu di sudut ruangan. Sebuah lemari kayu besar yang hampir lapuk. Lemari itu tampak goyang-goyang sendiri, seperti ada sesuatu di dalamnya. Dengan langkah ragu, Raka mendekat. Tangannya bergetar saat menyentuh pintu lemari itu. Krik! Pintu lemari itu terbuka perlahan. Di dalamnya bukan pakaian, bukan perabot, melainkan tumpukan boneka lusuh. Puluhan, bahkan mungkin ratusan. Wajah boneka itu rusak, matanya copot, beberapa mulutnya robek. Raka mundur kaget. Tapi sebelum ia sempat kabur, salah satu boneka itu jatuh ke lantai. Dan dari mulut robek boneka itu, keluar suara lirih. "Temenin aku!" Seketika semua boneka di dalam lemari itu bergerak sendiri. Mata-matanya menyala merah, kepala mereka menoleh bersamaan menatap Raka. Suara cekikan anak kecil kembali terdengar, kini dari segala arah. Raka berlari ke pintu gudang, mencoba keluar. Tapi saat ia menoleh sekilas, di belakang lemari ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada pintu rahasia kecil di balik lemari itu, setengah terbuka. Dan dari celah pintu itu, terlihat tangan-tangan kecil pucat menjulur keluar. "Kalau mau keluar, lo harus lewat situ." Suara anak kecil lagi terdengar begitu jelas di telinga Raka. Raka menatap pintu rahasia kecil di balik lemari. Tangan-tangan pucat yang menjulur dari celah pintu itu bergerak pelan, seperti melambai padanya. Ia mundur selangkah, tapi suara cekikan anak kecil menggema di telinganya. "Kalau nggak masuk, kamu nggak akan pernah pulang." Boneka-boneka di lemari mulai merangkak jatuh satu persatu. Ada yang menyeret dirinya, ada yang memutar kepalanya 180 derajat sambil menatap Raka. Ia tak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga, Raka mendorong lemari itu hingga tergeser, lalu merangkak masuk ke pintu kecil itu. Begitu masuk, ia mendapati lorong bawah tanah yang sempit, dingin dan gelap. Aroma tanah basah bercampur darah menyengat begitu keras. Cahaya samar dari balik celah papan kayu di atas menjadi satu-satunya penerangan. Langkahnya terhenti ketika menemukan sesuatu di dinding lorong itu. Ada cap tangan kecil berwarna merah menempel di sepanjang dinding, semakin lama semakin banyak hingga memenuhi lorong itu. "Ya Tuhan," gumamnya lirih. Tak lama kemudian, lorong itu berakhir pada sebuah ruangan bawah tanah. Ruangan itu gelap, tapi di tengahnya berdiri sebuah meja panjang penuh lilin yang sudah meleleh. Di atas meja terdapat foto-foto keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Wajahnya disayat, matanya dicoret hitam. Dan tepat di ujung meja, ada sebuah kotak kayu yang tertutup rapat. Perlahan, kotak itu bergetar sendiri. Dari dalamnya terdengar suara anak kecil menangis. "Buka, aku, keluarkan aku." Raka mendekat dengan langkah ragu. Tangannya gemetar saat hendak menyentuh kotak itu. Tapi sebelum ia sempat membukanya, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Tap, tap, tap. Raka menoleh cetak. Di ujung lorong berdiri sosok anak kecil itu lagi. Rambut panjangnya menutupi wajah, bajunya putih penuh noda. Kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya muncul lebih banyak sosok anak-anak lain. Tubuhnya pucat,
Beberapa wajahnya hancur, sebagian tidak punya mata. Mereka semua menunduk, lalu serentak menatap Raka bersamaan. Dan dari mulut mereka keluar suara serempak yang mengerikan. "Jangan buka kotak itu." Raka berdiri di tengah ruangan bawah tanah itu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kotak kayu di meja terus bergetar, suara tangisan lirih dari dalamnya semakin keras. Sementara itu, puluhan sosok anak kecil berwajah pucat masih menatapnya dengan mata kosong. Suara mereka menggema serempak. "Jangan buka kotak itu." Raka menggigit bibirnya. "Kalau gue nggak buka, gimana gue bisa keluar dari sini?" Tiba-tiba, salah satu sosok anak kecil melangkah maju. Tubuhnya lebih kecil dari yang lain, dengan rambut panjang menutupi wajah. Suara cekikan lirih keluar dari mulutnya. Dialah sosok yang pertama kali menampakkan diri pada Raka sejak maghrib tadi. "Aku dulu tinggal di sini," bisiknya. Suaranya serak, tidak seperti suara anak kecil normal. "Papa suka marah, Mama suka diam saja. Mereka ngurung aku di kotak itu." Raka menatap kotak kayu bergetar itu. Ngeri bukan main. "Jangan bilang itu kuburan lo." Anak kecil itu menggeleng pelan. Rambutnya tergerai semakin menutupi wajah. "Bukan, itu tempat aku mati." Ruangan mendadak semakin dingin. Lilin-lilin yang ada di meja padam satu persatu, meninggalkan bayangan pekat yang menari di dinding. Salah satu sosok anak lain tiba-tiba berteriak dengan suara melengking. "Jangan percaya dia!" Raka terperanjat. Suara itu begitu keras hingga membuat telinganya sakit. Anak-anak lain kini bergerak maju. Wajah mereka semakin jelas, penuh luka, mata kosong, bibir sobek. "Kalau kamu buka kotak itu, dia akan bebas." Kotak kayu itu kini bergetar semakin keras. Tangisan dari dalam berubah menjadi tawa melengking seperti suara iblis yang menyamar jadi anak kecil. Raka memegang kepalanya kebingungan. Suara-suara itu saling bertentangan. Ada yang memintanya membuka, ada yang memintanya jangan pernah menyentuhnya. Dalam kepanikan, ia melangkah mundur. Namun saat menoleh, lorong tempat ia masuk tadi sudah hilang. Hanya ada dinding batu dingin yang menutup rapat. Raka kini terjebak sepenuhnya di ruang bawah tanah itu bersama kotak terkutuk dan puluhan arwah anak-anak yang menatapnya tanpa berkedip. Suasana ruang bawah tanah itu semakin mencekik. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Napas Raka terasa berat, seperti ada sesuatu yang menindih dadanya. Kotak kayu di atas meja terus bergetar, semakin keras. Dari dalamnya kini terdengar suara teriakan yang bercampur tangisan. "Keluarkan aku! Keluarkan aku sekarang!" Arwah anak-anak yang mengelilingi Raka juga semakin gelisah. Wajah pucat mereka memandang dengan penuh amarah dan rasa putus asa. Salah satunya, yang matanya bolong, mendekat ke arah Raka dan berbisik. "Kalau kamu buka, kamu akan menyesal. Dia bukan kami. Dia lebih jahat dari semua yang ada di sini." Sementara sosok anak kecil berambut panjang, yang pertama kali menampakkan diri, menunduk pelan lalu mendongak. Rambutnya tersibak, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam legam dan senyum mengerikan. "Aku hanya ingin bebas," katanya dengan suara lirih. "Tolong aku, Raka." Raka terbelalak.
Kok lo tahu nama gue? Anak kecil itu tersenyum semakin lebar. Giginya terlihat patah-patah penuh darah. Karena dari awal aku sudah ikut kamu masuk. Raka mundur, hampir jatuh. Kotak kayu itu tiba-tiba retak, mengeluarkan semburat asap hitam pekat. Lilin-lilin yang padam tiba-tiba menyala sendiri dengan api biru. Ruangan itu bergetar hebat. Tanahnya retak-retak. Dindingnya seperti akan runtuh. Arwah anak-anak menjerit ketakutan. Beberapa langsung menghilang satu persatu, seolah lenyap di telan tanah. Sementara sosok anak kecil berambut panjang itu tertawa keras, berubah wujud. Matanya semakin hitam, tubuhnya semakin tinggi, wajahnya makin menyeramkan. Terima kasih, sudah membebaskan aku. Suaranya kini bukan lagi suara anak kecil, tapi suara berat dan mengerikan, seperti ribuan bisikan yang bercampur jadi satu. Raka jatuh tersungkur. Kotak kayu itu kini kosong, tapi lantai di bawah meja mulai retak, terbuka seperti mulut besar. Dari dalamnya muncul bayangan-bayangan hitam yang merayap keluar. Dan sebelum Raka sempat bangkit, bayangan itu menyambar pergelangan kakinya, menyeretnya perlahan ke arah lubang menganga. Malam itu, udara dingin menusuk lebih dari biasanya. Raka berdiri di halaman rumah tua dengan tubuh gemetar. Nafasnya terengah-engah, seakan paru-parunya terbakar. Semua kejadian yang menimpa selama beberapa hari terakhir terasa nyata di kepalanya. Jeritan, bayangan, tangan-tangan hitam, dan tatapan mata yang seolah selalu mengawasinya. Ia tahu, malam ini harus jadi penentuan. Kalau dia tidak menyelesaikan semuanya, teror itu akan terus mengikutinya bahkan setelah keluar dari rumah ini. Raka melangkah masuk. Pintu berderit pelan menutup di belakangnya. Kali ini ia tidak berlari atau panik. Dengan senter di tangan, ia berjalan mantap ke ruang tengah. Sudah cukup. Kalau memang ada yang kau inginkan, tunjukkan dirimu. Teriak Raka. Suaranya bergetar. Tiba-tiba lampu gantung tua yang sudah lama mati menyala sendiri, menyinari seluruh ruangan. Dari sudut-sudut rumah, suara langkah kaki bermunculan. Bayangan hitam menjelma di dinding, makin lama makin jelas wujudnya. Sosok wanita bergaun putih dengan wajah rusak muncul di hadapannya. Sosok itu berkata pelan, "Kenapa kau datang saat maghrib? Kenapa kau bangunkan kami?" Raka menahan rasa takutnya, lalu bertanya, "Apa yang terjadi di rumah ini? Kenapa kalian tidak pergi?" Wanita itu menoleh ke arah tangga, seolah meminta Raka mengikutinya. Dengan langkah berat, Raka naik ke lantai 2. Di salah satu kamar, ia menemukan sebuah meja tua berdebu. Di atasnya ada seikat rambut manusia yang diikat dengan kain merah dan sebuah foto keluarga yang hangus di salah satu sisinya. Wanita itu berbisik di telinganya, "Suamiku membakar kami hidup-hidup saat maghrib demi pesugihan. Ruh kami terjebak di sini, menunggu pengganti, dan kau sudah membangunkannya." Tiba-tiba rumah itu bergetar keras. Dari setiap pintu, tangan-tangan hitam keluar, berusaha meraih tubuh Raka. Ia berlari ke arah tangga, tetapi tangannya ditarik oleh sesuatu yang sangat kuat. Jeritan terdengar bersahut-sahutan, seperti puluhan orang sekaligus. "Jangan melawan, ikutlah bersama kami." Raka mengerahkan seluruh tenaga, meraih senter dan menghantamkannya ke arah tangan hitam itu. Seketika cahaya senter meledak lebih terang dari biasanya, membuat seluruh bayangan mundur sambil menjerit. Rumah itu bergetar semakin keras, kaca jendela pecah dan semua lampu padam. Ketika Raka membuka mata, ia sudah berada di luar rumah. Nafasnya terengah-engah, pakaiannya robek, tubuhnya penuh luka gores. Ia menoleh ke arah rumah tua itu. Gelap, sepi, seperti tak pernah terjadi apa-apa.
Namun sebelum ia pergi, ia mendengar bisikan terakhir dari arah jendela. "Kau belum benar-benar bebas. Setiap maghrib, kami akan mencarimu." Raka jatuh terduduk, menyadari satu hal mengerikan. Rumah tua itu mungkin berhasil ia tinggalkan, tapi arwah di dalamnya sudah menempel di tubuhnya. Malam itu berakhir dengan kengerian yang tak pernah bisa dilupakan. Mereka baru menyadari, maghrib bukan sekadar waktu pergantian siang ke malam, melainkan saat di mana sesuatu yang tak kasat mata ikut hidup dan menuntut.